Oke teman-teman, kita coba terbang ke sana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai take off. Nah, saya berniat terbang ke Gunung Mayana, teman-teman. Ya, saya udah pernah terbang ke Gunung Mayana sebelumnya ya, menggunakan drone 5 inci saya. Dan di kesempatan kali ini saya pengen nyobain lagi sebenarnya dengan menggunakan drone yang berbeda, yaitu drone Krakatoa 7 inch ya. Namun ketika sudah ya perjalanan sampai berapa nih, 400 meteran kayaknya, saya melihat kok voltase baterai kok turun drastis ya. Sekarang 3,3 ya, terus tadi ada low battery ya. Nah ini saya putuskan udah saya putar balik aja ya. Dan ternyata ketika saya review, sepertinya saya terlalu terlalu cepat ngegasnya gitu. Jadi ampernya itu terlalu gede. Padahal kan kalau kita terbang menggunakan Li-ion, itu kita harus benar-benar menjaga ampere ya. Apalagi saya menggunakan 6S1P baterainya. Dia maksimal discharge continue-nya mungkin bisa sekitar 30 ampere gitu. Kalau kita terus-menerus dibejek gasnya, baterai bisa panas dan bisa bahaya ya, bisa cepet drop gitu. Nah, ini saya saya putuskan saya mau terbang ke arah Waduk Dharma aja gitu. Karena ini quad, saya juga harus mengetes beberapa komponen gitu ya. Karena saya menggunakan komponen kayak VTX, saya coba pakai Rustang Ultimate 2, powernya 800 mW. Kemudian juga saya pakai Express LRS yang baru, yang pakai Diversity. Kemudian juga saya pakai Cadex Ratel versi 2 ya untuk kamera analognya gitu. Nah, jadi saya pengen ngetes secara keseluruhan nih, quad ini seperti apa. Dia kuat nggak jarak long range gitu kan. Nah, jadi saya akhirnya yaudah saya putuskan terbang ke arah Waduk Dharma. Dan ini sekarang udah jarak 800 meteran ya. Awalnya saya coba nargetin 2 km, terus saya putar balik ya, karena saya takut ya, saya masih trauma gara-gara tempo lalu itu drone saya hilang di Ciremai beserta kamera yang dibawa, tinggal nama doang gitu ya. Kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya lah untuk yang penasaran ya. Nah, ini jarak sudah 1,4 dan luar biasa, kamera masih jernih ya. VTX Rustang ini luar biasa lah, bagus, jernih gitu. Nah, jarak sudah 1,7. Saya juga harus senantiasa melihat baterai voltasenya 3,4, itu masih oke lah ya. Terus yang harus diperhatikan juga ya throttle, terus max ampere yang dipakai ya. Kalian bisa lihat di pojok sebelah kanan di bawah, bagian bawah ya, ada 3,4 volt. Kemudian di atasnya itu ya, yang 900 sekian mAh itu adalah kapasitas yang sudah digunakan, kapasitas baterai maksudnya ya. Kemudian di atasnya lagi itu adalah ampere yang sedang digunakan berapa gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika main long range, khususnya yang menggunakan baterai Li-ion. Oke ya, terus nah sekarang sudah jarak 2,5. Ini udah melebihi target pertama ya, tapi saya lanjut terus karena saya ngelihat ada Waduk Dharma di sebelah itu ya, pojok kanan atas. Akhirnya saya coba udah lanjut aja sampai 3 km baru kita balik gitu. Terus untuk kamera, teman-teman mungkin bisa ngelihat ya, itu kameranya jello banget ya, jelek banget sih, saya kurang puas sebenarnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena saya di sini nggak menggunakan GoPro ya, saya pakai split kamera atau apa gitu namanya, pokoknya Cadex Baby Turtle lah yang saya pakai. Saya pakai mounting, jadi saya pasang di drone-nya gitu, di kayak pakai mounting lah gitu ya.
Nah ini jelo banget, jelek ya. Ini udahlah, di sini kan saya yang penting ngetes kuatnya gitu ya. Nah ini putar balik teman-teman, sudah 2,23 km. Ini saya ngebut banget ya, kalau kalian bisa lihat tuh di kecepatannya 90 km per jam, tadi sampai 100 malah ya, dan low bed. Nah ini dia yang bikin saya deg-degan. Dan ketika saya lihat di rekaman, saya review, ternyata saya terlalu ngegas gitu, jadi makanya baterainya cepat turun ya. Voltasenya 3,15. Ini sangat-sangat apa ya, bikin panik lah kalau terbang. Bahkan setelah saya terbang itu saya sakit perut, mungkin karena asam lambung naik gara-gara ya, gara-gara deg-degan gini lah. Tapi seru sih sebenarnya. Oke, jarak 1,2, masih low bed ya. Saya ngebut banget nih temen. Tuh kalau kalian lihat di kecepatannya ya, 94, 93, itu ngebut banget. Terus throttle-nya tuh 58, itu juga lumayan ya, lumayan ngebut lah. Untuk ampernya juga 20 ke atas, 20 ke atas ampere. Itu juga saya nggak ngelihat gitu karena saking deg-degannya. Baru sekarang ngelihat ketika saya bikin video ini, saya review, oh ternyata saya terlalu panik gitu, padahal harusnya nyantai aja gitu. Kalau kita terbang nyantai, kita bisa lebih mudah mengontrol ampere. Sebenarnya kalau long range itu ada yang bilang sih, emang manajemen ampere aja sih yang harus kita perhatikan gitu. Nah ini saya mulai hilang orientasi teman-teman. Saya bingung karena ini saya belum pernah ke daerah sini sebelumnya gitu, jadi saya bingung nih. Saya nyariin home point saya nih, belum ketemu. Padahal kalau kalian lihat ya, di GPS itu ada petunjuknya, ada arah panahnya gitu. Dan itu sebenarnya ya harusnya kita ikut itu, tapi kadang-kadang saya nggak terlalu percaya gitu ya, karena di beberapa pengalaman itu nggak panahnya tuh nggak tepat gitu. Nah akhirnya saya coba putar-putar sambil melihat-lihat, karena ini daerah ini harusnya saya kenal gitu. Cuman pas di atas itu saya belum ngeh, ini saya ada di mana gitu, saya belum ngeh. Cuman saya lihat, oh itu Gunung Ciremai tuh kelihatan ya, berarti saya masih deket, daerahnya nggak jauh dari situ lah gitu. Nah terus ya, ini teman-teman kalau ngelihat di OSD itu kresek-kresek itu udah jaraknya udah sangat-sangat menyimpang dari arah antena Google saya. Karena kalau pakai antena ORT ya, saya pakai ORT yang helikal kebetulan, 2 buah helikal, itu arahnya harus mengarah ke drone-nya gitu. Nah ini udah melenceng sebenarnya, udah melenceng jauh, jadinya kresek-kresek, tapi masih mending ya, masih ada gambarnya gitu, alhamdulillah. Hanya saya pakai GPS Rescue tadi ya, saya GPS Rescue. Nah udah, akhirnya udah sampai sini saya udah mulai paham nih daerahnya, udah tahu. Ya udah, saya bisa langsung landing. Oke, kayaknya demikian teman-teman ya. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran lah ya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi lah. Ya, selamat menikmati. Oke, thank you.